Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nuradiza Firdaus dengan NIM 228219557 dari jurusan Pendidikan Kimia di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari larutan penyangga. Sebelum masuk ke materi, di sini terdapat bagian menu yang dimana kita akan memulai pembelajaran dari menu-menu tersebut. Pada menu yang pertama, terdapat kompetensi. Yang kedua yaitu materi, dan yang ketiga yaitu contoh soal. Kita akan ke menu kompetensi. Pada kompetensi ini terdapat KD dan IPK. KD yang kita gunakan yaitu KD 3.12, yaitu menjelaskan prinsip kerja, perhitungan pH, dan peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Sedangkan IPK-nya yaitu menjelaskan prinsip kerja larutan penyangga dan menghitung pH larutan penyangga. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita perhatikan dulu nih gambar yang tersedia di layar. Tentunya kita tahu dong, ketika kita melihat gambar ini, kita sudah tidak asing lagi di kehidupan sehari-hari. Ketika mata kita infeksi, maka kita menggunakan obat tetes mata untuk membantu mata kembali ke keadaan normal. Tapi tidak sedikit dari kita yang tidak menyadari bahwa ternyata obat tetes mata ini ada hubungannya dengan kimia dan larutan penyangga. Jadi pertanyaannya, lalu apa sih hubungan antara obat tetes mata dengan larutan penyangga? Nah, untuk lebih jelasnya kita simak video animasi yang akan diputar. Nah, di sini ada seorang anak perempuan yang matanya itu gatal dan menjadi kemerahan. Perlu kita ketahui bahwa pH air mata itu kurang lebih 7,4 dan obat tetes mata normalnya yaitu 7,4 sehingga termasuk buffer basah. Sehingga ketika mata kita infeksi, maka pH air mata kita itu turun. Maka untuk mengembalikan pH-nya ke keadaan normal, kita menggunakan obat tetes mata sehingga mata kita menjadi sembuh dan normal kembali. Lalu dari video animasi tersebut dapat disimpulkan bahwa larutan penyangga adalah larutan yang dapat menjaga atau mempertahankan pH-nya agar tetap konstan terhadap pengaruh pengenceran maupun penambahan sedikit asam ataupun basa. Larutan penyangga dibagi menjadi dua jenis, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Yang pertama yaitu larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam merupakan larutan yang terbentuk dari campuran antara asam lemah dan basa konjugasinya. Larutan penyangga pada contoh ini yaitu asam lemah CH3COH dan basa konjugasi CH3COO-. Lalu bagaimana prinsip kerja larutan penyangga asam ini? Nah, kita ambil contoh larutan penyangga yang komponen penyusunnya adalah asam lemah CH3COH dan basa konjugasi CH3COO-. Jika kita tambahkan sedikit asam ke dalam larutan penyangga, maka ion H+ ditambah CH3COO- menghasilkan CH3COOH ditambah OH-. Lalu bagaimana jika ke dalam larutan penyangga ini ditambahkan basa? Nah, ion OH- dari basa yang kita tambahkan akan bereaksi dengan asam lemah, yaitu CH3COH ditambah OH- menghasilkan CH3COO- ditambah H2O. Berikutnya, bagaimana cara kita menghitung pH larutan penyangga asam? Nah, untuk menghitung pH larutan penyangga asam, kita tentukan dulu nih konsentrasi ion H+-nya dengan persamaan konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali A bagi G, yang dimana Ka adalah tetapan ionisasi asam lemah dan A itu adalah mol asam lemah dan G itu adalah mol basa konjugasinya. Nah, setelah kita menghitung konsentrasi ion H+, kita dapat menghitung pH-nya nih dengan persamaan pH sama dengan min log dikali konsentrasi H+. Larutan penyangga yang kedua yaitu larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa merupakan larutan yang terbentuk dari campuran antara basa lemah dengan asam konjugasinya. Sehingga komponen larutan penyangga pada contoh ini adalah basa lemah NH3 dan asam konjugasinya yaitu NH4+. Untuk prinsip kerjanya yaitu larutan penyangga yang terbentuk dari campuran NH3 dan NH4Cl. Jika kita tambahkan sedikit asam ke dalam larutan penyangga ini, maka ion H+ ditambah NH3 menghasilkan NH4+. Kemudian bagaimana jika ke dalam larutan penyangga ini kita tambahkan basa? Nah, ion OH- basa yang kita tambahkan akan bereaksi dengan NH4+ ditambah OH- menghasilkan NH4OH. Menghitung pH larutan penyangga basa, kita tentukan dulu nih ion OH-nya dengan persamaan konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali B dibagi G, yang dimana Kb adalah tetapan ionisasi basa lemahnya, B adalah mol basa lemah, dan G adalah mol asam konjugasinya. Nah, setelah kita menghitung konsentrasi ion OH-nya, maka kita dapat menghitung pOH-nya dengan persamaan pOH sama dengan min log dikali konsentrasi OH-. Dan terakhir kita cari pH-nya, yaitu dengan persamaan pH sama dengan 14 dikurangi pOH.
Selanjutnya terdapat contoh soal. Soalnya yaitu sebanyak 50 ml larutan NH3 0,1 molar dicampur dengan 100 ml larutan NH4Cl 0,5 molar. Hitunglah pH larutan tersebut. Pembahasannya yaitu untuk menghitung pH-nya, kita tentukan terlebih dahulu mol basa lemah dan mol asam konjugasinya. Karena data yang diketahui adalah molaritas dan volume, maka molnya kita hitung dengan menggunakan rumus mol sama dengan molar dikali volume. Untuk NH3 volumenya yaitu 50 ml dan molaritasnya yaitu 0,1 molar. Maka molnya adalah 0,1 molar dikali 50 ml hasilnya 5 mmol. Kemudian untuk mendapatkan mol NH4+ kita hitung mol garam NH4Cl-nya. Volume NH4Cl-nya yaitu 100 ml dan molaritasnya 0,5 molar. Maka mol sama dengan molar dikali V. Untuk NH4+ volumenya yaitu 100 ml dan molaritasnya adalah 0,5 molar. Maka molnya adalah 0,5 molar kali 100 ml hasilnya yaitu 50 mmol. Selanjutnya kita menentukan pH-nya. Sebelum kita menentukan pH, kita substitusikan terlebih dahulu ke dalam persamaan konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah NH3 dibagi mol asam konjugasinya yaitu mol NH4+. Maka konsentrasi OH- yaitu 10 pangkat min 5 dikali 5 mmol dibagi 50 mmol dan hasilnya yaitu 5 dibagi 50, hasilnya kita sederhanakan 1/10. Maka konsentrasi OH- yaitu 10 pangkat min 6. Selanjutnya kita cari POH-nya dengan rumus min log konsentrasi OH- yaitu min log 10 pangkat min 6 dan hasilnya itu 6. Lalu kita hitung pH-nya dengan rumus 14 dikurangi POH-nya yaitu 14 dikurangi 6 dan hasilnya 8. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan di video pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.